Dalam perbincangan tersebut, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya, sanksi pemberhentian tetap kepada terpadu Hashim Asyari selaku Ketua Merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak 3 Juli 2024. Ya, artinya memang DKPP berusaha untuk memulihkan kredibilitas KPU ya selaku penyelenggara yang selama ini juga banyak diterpa persoalan-persoalan yang harus kemudian dalam proses ini bisa mengembalikan marwah dan juga kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Karena ke depan kan masih akan ada pemilihan kepala daerah serentak juga di seluruh Indonesia dan semua KPU daerah pun itu juga akan menginduk dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan atau surat-surat keputusan dan perintah yang dibuat oleh KPU pusat gitu. Jadi memang semakin berintegritas KPU pusat maka pasti akan menjadi contoh bagi KPU-KPU di daerah-daerah. Dipecatnya Hashim Asyari dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI akibat kasus asusila dinilai sejumlah kalangan sudah tepat. Oh iya, jelas karena begini, kita punya undang-undang ya, termasuk undang-undang yang terbaru itu TPPKS itu ya, tentang kekerasan seksual itu. Kalau dulu korban pelecehan, korban perkosaan, korban kekerasan seksual itu biasanya berhenti di mediasi, damai. Bahkan cilakanya ada korban yang pelaku ada yang mau menikahi korban di kasus-kasus tertentu yang misalnya korban itu kemudian hamil gitu kan. Nah, ini sebenarnya hal yang sangat menyakitkan bagi kami perempuan-perempuan yang tahu kondisi korban seperti apa kan. Sudah jelas bahwa pelecehan seksual tidak hanya fisik, bahkan verbal pun itu sudah termasuk tindak pidana gitu kan. Nah, kelemahannya dulu kita itu di Indonesia itu masih pakai KUHP. Nah, sebetulnya kalau kita berkaca pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT, itu sudah ada gitu kan. Hanya saja memang dua hal ini, Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT ini kan masih menyentuh ranah domestik. Belum bisa digunakan untuk kasus yang seperti Ketua KPU ini. Karena ini kan pelecehan yang ada di wilayah publik. Nah, tapi kalau korban mau membawa itu sebagai tindak pidana, bisa. Karena kita sudah punya payung hukum gitu kan. Sudah ada payung hukum yang bisa digunakan. Saya lanjutkan. Hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu. Pada tanggal 31 Oktober 2023, pengadu menghubungi teradu melalui Bahkan, menurut aktivis perempuan Yayasan Cita Kita, Erna Andri, pemecatan terhadap Hashim Asyari terkait kasus asusila sangat pantas. Bahkan berharap harus diteruskan hingga ke ranah hukum pidana. Nah, kalau dulu lebih banyak terjadi itu di lingkup domestik. Nah, tapi sejak tahun 70-an saat perempuan mulai memasuki wilayah-wilayah publik yang lebih luas lagi, itu pelecehan seksual itu sudah semakin tinggi gitu kan. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa pelecehan seksual di tahun 70-an itu sampai awal 90-an, kalau dibandingkan ya di wilayah publik dengan wilayah domestik itu 90% itu sudah ada di wilayah publik. Artinya terjadi di antara atasan dan bawahannya. Nah, itu sebenarnya kaitannya dengan relasi kuasa. Aktivis perempuan itu meminta Ketua KPU pengganti Hashim dapat berperspektif gender sehingga kasus serupa tak kembali terulang. Erna mengingatkan bahwa perempuan dalam penyelenggaraan pemilu kerap mendapatkan diskriminasi berlapis, termasuk kekerasan seksual. Perempuan selalu dijadikan objek, gitu kan. Nah, lagi-lagi balik kita ngomong relasi kuasa. Bukan tidak ada keberanian. Kalau di kasus yang terbaru ini terhadap korban, itu banyak masyarakat yang mengatakan bahwa
kenapa baru sekarang dilaporkan? Kenapa baru muncul setelah sekian bulan dia mengalami pelecehan itu? Dia sebenarnya suka kan ngambil kesempatan kan bahwa nanti dijanjikan dinikahi, diberikan tiket PP Indonesia, Jakarta, Belanda sampai nilainya 100 juta gitu kan. Sebetulnya bukan di situ letaknya. Bukan si perempuan ini mengambil kesempatan. Toh di investigasi yang dilakukan oleh DKPP itu kan sudah terlihat jelas bahwa di proses sampai terjadinya pelecehan seksual di bulan Oktober 2023 itu kan ada unsur paksaan dari bukti percakapan mereka lewat WhatsApp. Itu kan semua tergambarkan bahwa ada relasi kuasa antara atasan dengan bawahan. Ini manipulasinya itu terjadi di situ. DKPP dianggap telah menjalankan mandatnya secara tepat sebagai lembaga penegak etik penyelenggara pemilu. Hashim terbukti telah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan dalam menjalankan modus kejahatannya. Ya, kalau ngomong kasus-kasus tindak pidana yang seperti ini di Indonesia ya, saya memang agak skeptis. Tapi artinya begini, paling tidak korban itu harus punya keberanian membawa ini sampai tindak pidana. Kalaupun toh nanti hasil akhirnya itu tidak sesuai harapan, hukumannya tidak sesuai harapan, paling tidak si pelaku ini itu mendapatkan sanksi sosial, gitu kan? Karena apa? Dia satu, latar belakang santri, pernah aktif di ormas pemuda yang notabene juga ormas Islam, gitu kan? Lalu di mana-mana dia pelaku ini terkenal dengan apa? Keagamaannya itu kan, ceramah, memberikan tausiah-tausiah. Nah, tapi pada kenyataannya dia sebagai pelaku kekerasan seksual. Nah, artinya kalaupun toh ini, kalau harapan saya korban harus berani membawa hal ini sampai proses pidana. Kalaupun toh nanti dengan latar belakang dia di backup pejabat, ya kita tahu sendiri hukum di Indonesia itu seperti apa. Hashim telah melakukan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, memaksakan melakukan hubungan badan di tengah penolakan berkali-kali oleh korban. Erna berharap agar putusan DKPP dapat agar memberi efek jera kepada Hashim sekaligus mencegah korban-korban berikutnya. Karena itu kan semua bergantung kita ya. Kalau sudah ada, sekiranya kita ada lihat tanda-tanda yang mengarah ke sana, kita harus berani mengambil keputusan. Agar kita bisa meminimalisir, menghindari kasus pelecehan. Karena bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini itu pasti akan berulang gitu. Nah, yang bisa dilakukan yaitu tadi bahwa harapan besarnya kita meskipun dia di backup dengan segudang kekuatan, bahkan ada presiden di baliknya, paling enggak proses ini tetap harus dibawa ke kasus pidana, dan kalaupun toh nanti hasil putusannya tidak sesuai, ada sanksi sosial yang dia dapatkan. Seperti itu. Dia juga menyebut bahwa putusan ini turut menjaga marwah KPU, menjaga integritas pemilu, dan mengembalikan kepercayaan publik. Jauh sebelum adanya putusan pemecatan, Hashim memang sudah sering berkasus di DKPP. Namun Hashim hanya mendapatkan sanksi peringatan. Padahal sudah ada laporan tindakan asusila dari laporkan Hasnaini si wanita emas. Pada kasus pertama yang menyeret Hashim berhubungan dengan calon peserta pemilu yang dikhawatirkan berkaitan dengan gratifikasi. Saya rasa sih, saya pribadi melihat ini bukan hanya dia. Tapi pasti ada korban-korban lain yang mungkin tidak berani untuk speak up. Karena berpikir bahwa rasa malu, terus kemudian nanti akan dibully se-Indonesia, kan? Terus kemudian berpikir bahwa, dikasih enak kok, diterpenuhi secara materi dan sebagainya. Di situ sebetulnya kemudian yang membuat korban atau perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini kemudian tidak memiliki keberanian untuk berbicara.
Berkenaan dengan itu, Edward Dwaruci mantan komisioner KPU Surabaya menilai bahwa sanksi pemecatan yang dijatuhkan terhadap Hashim merupakan langkah yang wajar mengingat berbagai sanksi lain yang telah diterimanya. Norma publik mengakui bahwa tindakan kekerasan seksual itu dilarang ya, karena ada undang-undang penghapusan tindakan kekerasan seksual itu. Terus kemudian secara etika juga otomatis kalau sudah melanggar hukum pasti melanggar etika, tapi meskipun melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Kalau nggak ada aturannya ya bisa saja dikenai sanksi etika kan dari proses persidangan DKPP. Itulah gunanya DKPP untuk menguji apakah banyak pelanggaran etika, karena di KPU sendiri setahu saya sudah ada peraturan tentang kode etiknya gitu sebagai penyelenggara pemilu yang harus memegang penuh kode etik yang itu diatur oleh DKPP. Nah, apalagi kalau sekarang sudah ada undang-undangnya, ya setelah putusan pelanggaran kode etik, ya harusnya proses hukum pidananya juga bisa diproses dijalankan juga oleh pelapor kalau memang pelapor itu berkehendak gitu. Jadi memang untuk urusan penghargaan terhadap perempuan, perlindungan terhadap perempuan, terus itu juga akan menjadi perhatian terhadap semua penyelenggara negara gitu. Edward juga menuntut agar DKPP berani menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap kasus serupa yang tak disorot oleh publik. Ya, sebagai salah satu lembaga negara, KPU mungkin juga akan menjadi contoh juga buat lembaga-lembaga negara yang lain ya, kementerian atau lembaga-lembaga negara yang lain. Karena kan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, itu kan juga trennya juga masih tinggi karena masih adanya upaya-upaya penegakan hukum yang belum maksimal gitu. Sehingga memang ini patut untuk kemudian bisa dijadikan pelajaran bersama dan harus bisa dijadikan contoh untuk kemudian sama-sama bagaimana kita menyikapi dan menghargai perempuan dalam segala lini aktivitasnya di dalam kegiatan berbangsa dan bernegara ini gitu. Teradu mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK di Den Haag, bukti P7. Terjadi juga komunikasi intens antara teradu dan pengadu. DKPP membacakan putusan kasus pelanggaran etik Ketua KPU Hashim Asyari atas kasus pelecehan seksual pada 3 Juli 2024. DKPP menyatakan bahwa Hashim terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap CAT. Loh, kalau dijadikan secara proses hukum sih sebetulnya semua sudah bisa menyatakan kalau sudah terjadi pelanggaran etika, apakah tinggal menguji apakah terjadi pelanggaran hukum kan gitu. Pelanggaran hukum kan berarti undang-undang mana yang mau dipakai, apakah pasal pidana umum, apakah pidana khusus seperti undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual itu. Nah, soal uji pembuktiannya pasti itu ada beban pembuktian ada di pihak penyidik, kepolisian. Nah, kepolisian punya kemampuan untuk mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, untuk kemudian bisa jadi berkas perkara dan diajukan penuntutan oleh jaksa ke pengadilan. Nah, itu semua memang ada hukum acaranya dan bisa diproses tersendiri. Tergantung kekuatannya si korban. Kadang-kadang apakah dia tetap mau untuk terus memperjuangkan pemulihan haknya dia sebagai korban itu yang memang bisa dijadikan rujukan nantinya. Pemberhentian tetap. Ketua Majelis DKPP Hedi Lugito memberi sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Hashim Asyari. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Hedi meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dia meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Keputusan tegas yang dikeluarkan DKPP terhadap Hashim Asyari juga bisa menaikkan wibawa DKPP. Lantaran sebelumnya dipandang tidak memiliki nyali untuk memberi sanksi berat bagi pelanggar etik penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat nasional.